Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan kios di Komplek Pasar Menanga, Kecamatan Rendang, Karangasem terbakar. Wisatawan asing ikut perayaan Galungan di Denpasar. Pabrik mobil klasik buatan tangan dari Gianyar kebanjiran pesanan. Dengan kelebihan dan kekurangannya, TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Di Bangli, TPS 3R sangat membantu mengurangi volume sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Saat ini jumlah TPS 3R baru 14, sementara ada 72 desa di Bangli. Rencananya tahun depan, pemerintah akan menambah 5 TPS 3R lagi. Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangli memastikan, TPS 3R berjalan baik agar kualitas lingkungan hidup masyarakat lebih baik dan sehat. Kepala Dinas DLH Bangli, Ibu Tuganda Wijaya mengimbau masyarakat yang memiliki TPS 3R agar memanfaatkannya dengan baik karena hasil olahan sampah menguntungkan baik bagi lingkungan maupun ekonomi. Masyarakat memang perlu juga ketaatan bahwa kapan diambil sampahnya yang sifatnya organik, demikian juga anorganik, demikian juga residunya sesuai dengan apa yang memang menjadi kesepakatan di wilayah masing-masing, sehingga sampah dari 3 kategori tersebut tidak terbuang lalu ke lingkungan yang menyebabkan pencemaran daripada lingkungan yang ada di wilayah masing-masing itu. TPS 3R merupakan salah satu metode untuk mengurangi volume sampah sebelum diangkut ke TPA. Dengan metode ini, warga terlebih dahulu memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pupuk, dan sampah anorganik didaur ulang atau digunakan kembali. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sejak pagi, umat Hindu Bali mendatangi pura untuk bersembahyang, merayakan Hari Raya Galungan, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma, atau kebaikan melawan kebatilan. Di Pura Jagatnata, pura terbesar di kota Denpasar, ribuan umat berbondong-bondong datang untuk bersembahyang bersama. Dengan tertib, umat masuk ke pura secara bergiliran. Pemangku Pura Jagatnata mengatakan, perayaan Galungan ini menjadi momentum bagi umat Hindu untuk bersilaturahmi. Persembahyangan sendiri itu dimulainya awalnya adalah dari rumah gitu. Nah, kenapa? Karena Hari Raya Galungan ini kita harus memaknai ini merupakan Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kemenangan ini tentunya dimulai dari diri kita, yaitu dari bersembahyang kepada para leluhur terlebih dahulu. Ya, karena pada saat ini leluhur datang untuk menengok keturunan-keturunan beliau. Nah, baru kemudian dipersilahkan untuk bersembahyang ke pura-pura yang ada di wilayah Bali ini, maupun yang di Kayangan 3 maupun di Kayangan Jagat. Nah, dari sanalah kita bisa memaknai Hari Raya Galungan ini dengan lebih baik lagi, sehingga ke depan kesehatan, kesejahteraan, keharmonisan kita akan rasakan manfaat. Oke, bagi saya sejauh ini yang saya dapat tangkap ya, Galungan ini merupakan seperti perayaan kita, kemenangan yaitu Dharma melawan Adharma, itu sifat kebaikan melawan keburukan. Jadi ini simbol perayaan kita, kemudian dimaknai juga dengan adanya penjor-penjor di depan karangan-karangan rumah orang-orang Hindu. Kemudian kesempatan kita untuk berkumpul pula dengan sanak keluarga dan melakukan persembahyangan. Dan ini merupakan hari raya yang cukup besar yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari besar bagi umat Hindu Bali.
Dalam kalender Bali, Hari Raya Galungan jatuh setiap 210 hari sekali. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pura Jakarta Denpasar dipadati ribuan umat Hindu Bali untuk bersembayang dalam perayaan Galungan pada hari Rabu pagi. Warga sudah antre sejak pagi dengan membawa sarana persembahyangan sederhana sebagai ungkapan terima kasih atas berkah dari Yang Maha Kuasa. Pura Jakarta tidak hanya padat dengan warga setempat, namun juga dari luar kota Denpasar. Biasanya mereka perantau. Di antara mereka juga ada warga asing. Mereka ikut merayakan Galungan dengan mengikuti prosesi persembahyangan. Tentu pengalaman ini menjadi momen tak terlupakan saat mereka berlibur ke Bali. This is my first time in Bali. I have been here 1.5 weeks so far, and I'm very much enjoying it. Very beautiful, very so mind and body kind of thing, and I like the the flowers. You know, you give them, they have different meaning. Ini nggak pulang kampung, Bu? Nggak, saya kan di sini udah punya sanggar besar, jadinya nggak pulang kampung. Untuk kampungnya sendiri di mana, Bu? Karangasem. Kalau ibunya sendiri pulang ke Karangasem setiap kapan? Kuningan biasanya sekalian ada odalan. Hari Raya Galungan jatuh setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan kalender Bali dan merupakan salah satu rangkaian hari suci terbesar bagi umat Hindu di Bali. Perayaan ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi mengandung makna spiritual yang mendalam tentang kemenangan Dharma, kebaikan, melawan adharma, keburukan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali ternyata juga diminati para penghobi otomotif dunia. Hati mereka kepincut dengan mobil klasik buatan tangan yang pabriknya berada di kawasan Sukawati Gianyar. Pabrik mobil bernama Tuxedo ini membuat berbagai mobil klasik replika yang sepintas sulit dibedakan dengan aslinya. Tidak heran banyak penggemar otomotif mengagumi kualitas mobil replika karya Tuxedo Studio. Saat ini sudah banyak pemesan mobil klasik yang antre untuk membeli. Permintaannya berasal dari Timur Tengah, Amerika, dan sejumlah negara di Eropa. Pesanan juga datang dari dalam negeri. Tahun lalu misalnya, ada 5 orang Indonesia yang memesan 5 unit mobil balap klasik. Sebagian besar tim Tuxedo Studio adalah seniman dan anak-anak muda kreatif. Mereka mampu membuat karya terbaik yang bisa membanggakan Indonesia di mata dunia, khususnya di industri otomotif. Hampir semua idola mobil, karena mobil yang kita buat ini adalah mobil yang benar-benar legend ya, legendaris yang harganya sudah di atas 2 juta sampai 5 juta dolar gitu. Tapi tujuan utama kita sebenarnya bukan itu. Ini kan cuma proses saja supaya kita bisa buat mobil gitu. Sekarang dan ternyata sekarang sudah proses itu sudah kita lalui. Semua orang di seluruh dunia sudah ngomong bahwa kita ini ya terbaik, replika terbaik di dunia ya adanya di sini gitu. Ya sudah, kalau sudah gitu ya kita sudah mungkin ya ini kita nggak akan lanjut lagi replika, kita bikin mobil sendiri. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar bahkan tertarik. Ia datang langsung meninjau proses produksi mobil klasik buatan tangan Tuxedo Studio di Sukawati Gianyar. Kunjungan ini sekaligus bagian dari program Aircraft Hunt untuk mencari potensi kreatif di berbagai daerah. Dia bukan, kalau kita pikirin mobil kan biasanya langsung mikirin balapan, kalau nggak motif, kalau nggak stikerin kan. Ini adalah building cars. Kita selalu bertanya, Indonesia bisa nggak sih ngebangun mobilnya kita sendiri? Lihat aja langsung, daripada saya ngomong-ngomong kan. Dan ini bikinnya tuh presisi gitu loh. Dan ini world class, satu-satunya yang ada di dunia ya Pak ya, yang masih ada. Bahkan orang luar kalau datang ke sini, ini ngelihatnya wah. Pertama masih ada anak-anak muda yang suka dengan ini, dimentorin langsung oleh Pak Puji, dan
precision atau detailsnya itu setiap inci itu sangat diperhatikan. Bukan hanya mesin mobilnya aja atau eksteriornya aja, tapi dari joknya juga, dari setiap bahan, setiap jahitan pasti Bapak pelototin kan Pak? Jadi itu yang buat aku, itu pride ya terhadap satu pekerjaan yang bisa merupakan inspirasi bagi kita semua. Tuxedo Studio bisa membuat mobil balap replika merek apapun, seperti Porsche, Toyota, dan mobil klasik lainnya yang sudah tidak diproduksi lagi. Keberhasilan Tuxedo Studio dalam memikat pasar internasional menunjukkan keahlian dan dedikasi para perajin Bali dalam menciptakan karya seni otomotif klasik yang luar biasa. Tuxedo Studio bukan hanya sebatas pabrik mobil, tetapi juga bukti bahwa Bali memiliki potensi luar biasa di bidang industri kreatif. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.